materi malam ini minggu pertama di bulan Juli. Hadis Arba'in Nawawiyah. Malam ini yang penuh berkah, kita akan membaca hadis yang akhir di buku ini, yaitu hadis 42 yang bunyinya An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Artinya hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku mengampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampun engkau. Wahai Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Riwayat Tirmizi, dan berkata hadisnya hasan sahih. Hadis Qudsi, Sayyidina Anas mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang tadi Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Artinya, ya wahai anak Adam, niscaya kamu berdakwah, minta ampun, da'awtani wa rajautani, itu harap ampun, ghafartu laka, maka Allah akan ampuni dosamu. Ala ma kana minka, berapa besarnya atau berapa banyak, wala ubali, Tuhan tidak peduli berapa banyaknya atau berapa besarnya. Nah, di sini dianjurkan berdoa. Da'awtani, mengajarkan, wahai anak Adam, berdoa, minta ampun. Yang sering kita berdoa minta ampun yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli wal walidayya, itu contohnya. Rabbighfirli, berdoa. Allahumma ghufranaka, itu siga-siga contoh berdoa, minta ampun. Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya wa li zawji wa li baniya
لمشايخي وأساتذتي ولجيراني وأهلي ولجميع المسلمين والمسلمات. Jadi di dalam hadis ini para ulama mengatakan ada 3 asbab atau 3 sebab yang bisa dapat ampun atau maghfirah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, innaka ma da'awtani wa rajautani, berdoa dengan sangka baik. Ad-du'a ma'ar raja', berdoa dengan keyakinan Allah akan mengampunkan dosa. Jangan ragu, oh sudah besar dia melakukan banyak dosa, mana bisa dapat ampunan. Itu putus asa, putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Berbanyak berdoa. Rabbi ighfir li wal walidayya. Luqmanul Hakim, dia menasihati anak beliau, berbanyaklah wahai anak, berbanyaklah berdoa, minta ampun. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Banyak, Allahumma ighfirli. Kenapa dianjurkan berapa? Berbanyak-banyak. Karena kita tidak tahu kapan waktu ijabahnya. Berbanyak berdoa. Apalagi yang tertentu waktu ijabah seperti hari Jumat yang sebelum maghrib, di waktu buka puasa, orang musafir minta dia berdoa, orang garing minta dia berdoa. Doa si ayah kepada anaknya, nah apalagi ibu, maka berbanyak berdoa untuk anak-anak. Itu doa yang kabul. Di sini Nabi Luqman mengajarkan anaknya berbanyak berdoa, Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Sebelum tidur, Allahumma ighfirli. Yang maksud di sini supaya karena waktu ijabah dapat ampun. Terserah doa yang mana, Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, ghufranaka. Yang penting berdoa, berbanyak berdoa. Itu sebab yang pertama dari 3 sebab yang supaya dapat ampun. Sebab yang kedua, para ulama mengatakan di dalam hadis ini, thumma astaghfartani ghafartu laka, beristighfar ma'at taubati. Kaifa beristighfar? Astaghfirullah al-azim. Apa bedanya tadi astaghfirullah dengan Rabbighfirli? Nah, Rabbighfirli itu siga atau kata doa. Allahumma ighfirli, Rabbighfirli itu kata doa. Kalau astaghfirullah itu istighfar. Ya, astaghfirullah itu beristighfar. Kalau Rabbighfirli, Allahumma ighfirli wal walidayya itu doa. Dan doanya Rasulullah SAW banyak membaca itu. Inni la astaghfirullah fil yawmi
sab'una maratan, ada riwayat 100 kali. 70, ada riwayat 100 kali beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada riwayat lain, Rabbighfirli wal walidayya, Rabbighfirli wal walidayya. Intinya dua silah itu sah, tapi itu doa, yang ini istighfar. Nah, sebab kedua ini yang bisa dapat ampunan yaitu istighfar ma'at taubati. Kada cukup hanya istighfar, apalagi dengan dosa-dosa besar. Harus ada taubah. Kalau dosa kecil, ya insya Allah cukup istighfar. Selain istighfar, membuat amal saleh itu menghapuskan dosa. Wa atbi'il hasanata sayyi'ah. Pas mengamalkan dosa, dia langsung mengamalkan yang amal saleh, itu menghapuskan dosa. Makanya dianjurkan yang paling cepat, kalau dia sadarnya melakukan dosa, langsung beristighfar. Atbi'il hasanata sayyi'ah. Makanya bila salah, astagfirullah, astagfirullah, merasa. Karenanya merasa salah, bisa itu dosa, jadi kebiasaan langsung beristighfar. Astagfirullah. Nah, bisa juga dengan amal saleh lain, bisa bertasbih. Berbanyak beristighfar itu membawa banyak berkah. Yang mau banyak hartanya, banyak anak-anak keturunannya, dia berbanyak beristighfar. Tapi ada beberapa hal-hal, kata para ulama, istighfar itu sia-sia. Ada gunanya, dia beristighfar tapi ada dapat ampunan Allah. Kata para ulama ada 3 hal. Apa 3 hal itu? Hal yang pertama, la yanfa'ul istighfaru qad sara al-baqi ala zinahu. Al-baqi ala zinahu. Artinya dia banyak beristighfar tapi sering melakukan dosa zina. Misalnya dia punya biniana simpanan, nah dia kapan-kapan ini merasa mau syahwatnya tinggi, mendatangi wanita itu berzina. Nah, itu biarnya banyak beristighfar ada cukup. Harus bertaubat, memutuskan wanita itu. Selama dia beristighfar, wanita itu ada gunanya beristighfar. Beristighfar suruh ribuan, itu ditangi lagi wanita itu, nah itu belum sia-sia. Harus bertaubat dari buat dosa besar itu. Hal yang kedua, kata para ulama, akilu malil haram, yang memakan harta orang yang haram. Itu biarnya beristighfar kada cukup. Kada cukup. Di rumahnya, harta-hartanya itu harta orang, dia manfaatkannya. Biar beristighfar kada cukup. Apalagi anak yatim, dia manfaatkan duitnya. Nah, kata para ulama, sia-sia dia beristighfar. Kembalikan hartanya baru bisa beristighfar. Hal yang ketiga yang tidak guna istighfarnya, alladhi talbasuhu الرجل الذي تلبس بالمعصية
ar-rajulu alladhi talabbasa bil ma'siyah. Sebabnya pakaiannya maksiat. Contohnya dia memakai kalung emas para laki-laki. Nah itu dia menggunakan di pakaiannya yang haram. Kalung emas. Ya. Biarnya pakai, tapi di lehernya ada kalung emas. Dia banyak beristighfar, karena dia melakukan yang haram. Atau pakai cincin emas, para laki-laki pakai cincin emas. Jadi pakai cincin emas, beristighfar pada dagingnya. Pas mendengar, ujungnya emas kada boleh. Lalu ia melepaskan cincinnya, mendaki di dalam kantongnya. Sama coba. Ada, jangan dibuang. Berikan ma'arifin aja. Cincin emas itu mungkin ada berikan ma'arifinnya, ma'arifin jualnya, atau berikan bininya yang boleh memakainya. Ini anom belum. Nah itu, jadi kan tidak gunanya ini mendengar kada boleh kan, jadinya melepas mandaki di kantongnya waktu sholat. Kada boleh sholat pakai cincin emas. Lalu habis sholat pakai lagi, sama. Ini kada tahu, bukan di waktu sholat yang kada boleh, makainya. Jadi sebenarnya harus menasihati, melihatnya itu pakai cincin emas, kalung emas. Nah itu harus memutuskan. Kata cukup misalnya yang punya kalung juga yang tadi, atau gelang emas, cincin, kata cukup. Melepaskannya mandat di lemari aja. Kata cukup, harus taubat kan, memutuskan. Soalnya mau di lemari kembali lagi saya ingat memakainya lagi lah. Harus memutuskan bertaubat, jualkan atau berikan kepada istri atau anak. Yang boleh memakai cincin emas, baru bertaubat boleh. Jadi ini hal atau sebab yang kedua. Yang pertama ad-du'a ma'ar-raja, kemudian istighfar ma'at-taubah. Hal yang ketiga kata para ulama at-tauhid. Apa maksudnya tauhid itu? Mengatakan la ilaha illallah. Itu menghapuskan dosa. La ilaha illallah. La ilaha illallah, zikir itu menghapuskan dosa-dosa dan tidak mendekati kadada la yashqa dakiruhu. Apalagi di dalam hadis, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya melafazkan la ilaha illallah, masuk surga. Nah itu menghapuskan dosa-dosa. Dan la ilaha illallah meyakinkan tauhid. Dan di atas itu istighfar dengan taubat, doa, dengan yakinan, itu dengan syarat tauhid juga. Kada bisa kamu beristighfar tapi sedang menyekutu Tuhan. Hadapkan. Biarnya bawa dosa besar banyak, tapi menemui Allah setelah meninggal dengan kita menyekutukan Tuhan.
Itu yang penting. Maka akhir kalamnya la ilaha illallah. Tapi itu tidak semudah itu sebenarnya. Kata para ulama, yang dapat taufik bisa mengatakan la ilaha illallah di para meninggalnya, itu harus sebelumnya dia kebiasaan. Lidahnya sudah kebiasaan, sering baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dalam hidupnya, kata para ulama, apa yang dia banyak katakan itu bisa dia ingat waktu sakarat maut para meninggal. Kalau dia sering mengatakan anak-anak, mahadiakannya anak lakukan anak, nanti dia anak itu ya ingat. Apa ulah anak, so kemarin apa anaknya, ini pikirannya semua anak-anak. Itu takutnya pas di sakarat maut dia ingat anak-anak. Atau kerjaannya sudah sapi, ini sapi, jual sapi, makanannya sapi, pikirannya sapi, karena takutnya ingat sapi, maaflah. Atau emas itu, jual emas, berapa harga emas ini, harga emas turun naik, sahamnya apa, pikirannya emas, takutnya di akhir kalamnya itu emas. Makanya yang hendak dapat taufik bisa di sakaratul maut mudah lidahnya baca la ilaha illallah, banyak bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pagi 100, malam 100. Ada kegawian tunggu habis sambil berjalan olahraga la ilaha illallah. Nah, intinya harus latihkan lidah. Selain itu, kata para ulama, supaya dapat tauhid dia membaca la ilaha illallah, harus jaga diri dari maksiat-maksiat yang menghalangi dia membaca la ilaha illallah di sakaratul maut. Apa? Dosa-dosa besar. Katanya dosa-dosa besar itu menghalangi manusia atau waktu sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah. Yang utamanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang durhaka kepada orang tuanya tidak bisa membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya seperti maut. Itu terjadi kisahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ingat siapa namanya sahabat Rasulullah? Intinya dia sudah pada sakaratul maut. Dan sahabat itu Rasulullah SAW terkenal dia orang saleh, selalu salat, ikut berjamaah dengan Rasulullah, banyak berzikir. Tapi waktu sakaratul maut dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Malah Rasulullah SAW melakinkan talqinnya, dia kadang tidak bisa. Apa ini? Dosanya apa ini? Panggil ibunya, kata Rasulullah, panggil ibunya. Ini anakmu, kamu rida kan? Ya rida, jadinya. Ini orang soleh ini. Tapi kenapa dia tidak bisa membaca la ilaha illallah? Ingat pian, rida bujur kepada anak pian. Kata ibunya, sebenarnya ada di dalam hatiku ada sedikit. Apa itu? Katanya ibu itu, anakku itu
membuatku sesuatu hari kayak apalah, ada yang menhati. Apa itu? Katanya dia selalu mengutamakan istrinya. Nah, itu membuat hati ibu sangka, ya, kata Bang Syarif. Nah, kata Rasulullah itu, ampunkanlah anakmu supaya dia istirahat. Ujarnya, ini padahal aku itu hanya satu kali itu aja. Padahal itu kata anaknya. Tapi ingat, selalu ingat, itu membuat hatinya. Nah, lalu dia mengampunkan anaknya, baru dia bisa melafazkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dosa-dosa yang menghalangi hamba mengucapkan la ilaha illallah di akhir. Kemudian setelah durhaka, kata para ulama, dosa tarkus salat, meninggalkan salat. Ya, dia melaksanakan salat, itu kurang perhatikan salat, bukan meninggalkan sama sekali. Dia melaksanakan salat, tapi suatu hari karena bila siapa rajin baru melaksanakan salat, nah lambat-lambat, nah itu takutnya menghalangi zikir la ilaha illallah di akhir hayat. Selain itu, kata para ulama, makan riba, malu riba. Nah, harta riba itu juga termasuk dosa besar yang takutnya menghalangi lidah untuk membaca zikir la ilaha illallah. Subhanallah, muallif ini Imam Nawawi menutup hadis-hadis ini dengan hadis ini akhir al-kalam la ilaha illallah. Harapan beliau semoga yang membaca hadis ini dan mendengar hadis ini dan kita belajar bersama ini yang bisa mengatakan atau membaca la ilaha illallah di akhir hayat, di waktu sakratul maut. Amin ya rabbal alamin. La ilaha kalami la ilaha illallah. Semoga juga kita panjang umur, nanti buku layar berikutnya